Di video kali ini kita akan membahas tentang cara terbaik untuk menabung bagi kamu yang masih pemula. Dengan kata lain, semua cara yang saya kumpulkan di sini dikhususkan bagi kamu yang tidak terbiasa sebelumnya tentang cara menabung. Dan juga bagi kamu yang biasanya menabung tapi seringkali menghabiskan tabungan tersebut untuk membeli barang-barang yang kamu lihat di toko online ataupun barang-barang yang kamu sukai. Karena memang menabung bukanlah hal yang mudah. Menabung selalu membutuhkan dedikasi yang tinggi. Karena kita juga memiliki mood dan hawa nafsu kita sendiri yang mana cenderung untuk membuat kita menggunakan uang tabungan kita untuk membeli barang-barang tertentu. Maka dari itu kita harus belajar dari awal dan dari dasar tentang apa-apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa menabung dengan konsisten dan tidak menggunakan uang tabungan tersebut secara sembarangan. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara menabung untuk pemula yang efektif yang bisa langsung kamu terapkan. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu tetapkan tujuan menabung. Sekali lagi dalam buku The Psychology of Money, Morgan Housel mengatakan bahwa sebaiknya kita tidak perlu membuat tujuan dalam menabung. Kita buatlah menabung sebagai sebuah kebiasaan setiap hari yang kita lakukan seperti bernapas dan makan. Akan tetapi hal itu akan sangat sulit untuk kita lakukan bagi kita yang masih pemula, karena pemula selalu membutuhkan motivasi yang lebih untuk bisa menyisihkan uang yang kita miliki untuk bisa kita tabung secara rutin setiap hari atau setiap minggunya. Maka dari itu buatlah tujuan kamu dan pastikan tujuan menabung ini jelas dan sangat kuat yang bisa membuat kamu terus terdorong untuk menabung dan menghindarkan kamu dari menggunakan uang tabungan kamu secara sembarangan. Kalau kamu bingung terkait tujuan menabung, kamu bisa membuat tujuan menabung seperti untuk menikah, membangun rumah, ataupun untuk membeli sebuah hal-hal yang sangat penting menurut kamu dan kamu rasa sangat berharga jika kamu mendapatkannya. Tapi saran saya, jangan membuat tujuan menabung pada hal-hal yang bersifat konsumtif atau pada hal-hal yang bersifat jangka waktu yang pendek atau hal-hal yang bersifat kecil. Seperti misalnya, kamu membuat tujuan menabung untuk membeli sebuah smartphone. Menurut saya itu bukanlah langkah yang efektif, karena membuat tujuan seperti itu hanya akan membuat kamu bersemangat dalam jangka waktu yang pendek, dan setelah kamu mendapatkan smartphone baru yang kamu inginkan, kamu akan menjadi lesu kembali dan tidak bersemangat untuk menabung seperti sebelumnya. Maka buatlah tujuan yang lebih besar dan yang penting dalam kehidupan kamu. Kemudian cara menabung untuk pemula yang efektif yang kedua adalah buat rencana anggaran. Kita yang masih pemula biasanya tidak terlalu mempedulikan tabungan dalam membuat anggaran keuangan. Bahkan tidak sedikit dari kita yang tidak pernah membuat anggaran terkait pengeluaran yang akan kita lakukan selama 1 bulan ke depannya. Maka dari itu, mulai dari sekarang buatlah anggaran-anggaran pengeluaran kamu agar kamu bisa membagi uang kamu misalnya dari gaji yang kamu dapatkan setiap bulannya untuk kamu alokasikan di setiap pengeluaran yang kamu akan habiskan di bulan berikutnya. Dan setelah kamu mengalokasikan semua jenis pengeluaran tersebut, jangan lupa untuk mengalokasikan beberapa persen dari uang gaji kamu untuk kamu tabung atau untuk tabungan kamu, entah itu dalam bentuk investasi maupun dalam tabungan biasa. Karena memang tanpa adanya anggaran yang jelas terkait pengelolaan keuangan dan tabungan, biasanya kita akan cenderung untuk menabung secara serampangan. Kita tidak akan jadi konsisten dalam menabung. Hari ini misalnya kita menabung sejumlah Rp5.000, besok kita menabung Rp1.000, lusanya kita menabung Rp500. Karena tidak adanya pengalokasian dana yang jelas terkait anggaran yang kamu buat, otomatis uang yang akan kamu tabung tidak akan jelas karena hanya akan bersumber dari sisa pengeluaran yang kamu lakukan setiap bulannya. Yang bahkan pengeluaran tersebut, kalau kamu tidak buatkan anggaran yang jelas, kamu hanya akan mengeluarkan secara sembarangan atau membelanjakan uang kamu secara sembarangan. Kemudian cara yang ketiga adalah otomatisasi tabungan. Otomatisasi tabungan ini adalah sebuah proses di mana kamu
memisahkan rekening tabungan dan rekening gaji kamu, kemudian kamu mengatur secara otomatis rekening gaji tersebut untuk ditransfer secara otomatis ke dalam rekening tabungan kamu tanpa kamu perlu memindahnya secara manual. Dan ini akan sangat membantu jika kamu memiliki gaji yang cukup atau lebih untuk memenuhi kebutuhan kamu dalam 1 bulan penuh. Jadi kamu bisa mengatur misalnya 30% dari gaji kamu untuk kamu tabung secara otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan. Tapi saran saya, kalau kamu masih memiliki gaji di bawah rata-rata atau masih sedikit, jangan sekali-kali menerapkan otomatisasi tabungan ini. Sebaiknya kamu menabung dari sisa proses berbelanja yang kamu lakukan, tentu saja dengan membuat anggaran yang ketat dari pengeluaran yang kamu lakukan dalam 1 bulan penuh. Bagi pemula yang masih tidak terlalu aktif dan konsisten dalam menabung, otomatisasi tabungan ini akan mengubah proses menabung kamu menjadi hampir 100% berubah drastis. Karena ya kita tidak menabung secara mandiri, tapi uang tersebutlah yang akan menabung dirinya sendiri ke dalam rekening tabungan kita. Dengan kata lain, ini adalah cara yang sangat simpel dan paling efektif untuk kita terapkan untuk bisa membentuk kebiasaan menabung yang konsisten. Kemudian cara menabung untuk pemula yang efektif yang keempat adalah mulai dari jumlah kecil. Banyak dari kita yang merasa bersemangat untuk menabung sehingga ya kita selalu ingin memulai dari hal-hal yang langsung besar gitu. Kita langsung ingin menabung sejumlah 1 juta dalam hari pertama menabung. Tapi sayangnya orang yang cenderung untuk menabung dalam tipe ini yang mana terlalu memaksakan diri di hari-hari pertama menabung biasanya akan cepat merasa kewalahan sehingga proses ini tidak akan berlangsung secara konsisten dan lama. Yang padahal menabung adalah sebuah proses yang membutuhkan investasi waktu yang cukup lama untuk bisa mengumpulkan cukup banyak uang untuk bisa memiliki kebebasan finansial di masa depan. Maka dari itu saya sarankan untuk kamu yang masih pemula dalam menabung, menabunglah dari jumlah kecil. Bukan jumlah banyak secara langsung, tapi pelajarilah secara perlahan. Mulailah untuk membiasakan diri terlebih dahulu. Jangan langsung memaksa diri kamu yang padahal bukanlah kapasitas kamu untuk menabung dalam sejumlah yang banyak itu. Mulailah dari menabung sejumlah Rp2.000 per hari. Kemudian setelah kamu mampu melakukannya selama 1 bulan, kamu bisa menambahnya menjadi Rp10.000. Kemudian seterusnya kamu tingkatkan sampai kamu merasa bahwa kamu sudah nyaman menabung dalam kapasitas yang cukup banyak untuk bisa menjadi orang yang lebih memiliki banyak uang di masa depan. Intinya saat mulailah dari jumlah atau nominal yang sedikit agar kamu merasa tidak tertekan atau terbebani dari proses menabung yang kamu lakukan. Kemudian cara yang kelima adalah pantau pengeluaran harian. Memantau pengeluaran harian adalah hal yang harus kamu lakukan untuk bisa memiliki konsistensi yang baik dalam menabung dan juga memiliki jumlah tabungan harian yang tetap sama setiap harinya. Karena pengeluaran harian biasanya akan membuat kita tidak sadar bahwa kita sudah mengeluarkan terlalu banyak uang, yang mana pada akhirnya kita hanya akan menabung sedikit daripada uang yang kita tabung setiap harinya karena ya kita hanya menabung sisa dari proses berbelanja kita. Padahal menabung secara konsisten selalu membutuhkan jumlah tabungan yang sama setiap hari dengan intensitas yang tetap. Misalnya setiap hari kamu ingin menabung sejumlah Rp5.000. Kamu harus bisa tetap menabung sejumlah ini dengan konsisten untuk bisa menjadi orang yang terbiasa dalam menabung. Tapi bayangkan kalau kamu tidak memantau pengeluaran harian kamu. Kamu malah hanya akan menabung sejumlah kadang-kadang Rp2.000, kadang-kadang Rp1.000, kadang-kadang Rp10.000, dan seterusnya. Intinya, jumlah yang kamu tabung tidak jelas dan sembarangan. Yang mana ini adalah sebuah proses di mana kamu tidak benar-benar niat untuk menabung, yang mana proses ini akan membuat kamu lalai di akhir atau tidak melanjutkan menabung pada waktu yang sudah cukup lama dari proses awal kamu menabung. Kemudian cara menabung untuk pemula yang efektif yang keenam adalah gunakan rekening tabungan terpisah. Tidak sedikit dari kita yang mencampur rekening tabungan dan rekening gaji.
Yang padahal ini adalah hal yang tidak efektif dan sangat-sangat tidak baik untuk kita lakukan. Kenapa? Karena biasanya kita akan menggunakan rekening gaji kita untuk berbelanja kebutuhan pokok dan memenuhi semua proses berbelanja kita setiap harinya. Maka dari itu kita tidak akan merasa bahwa rekening atau uang yang ada di dalam rekening gaji tersebut sebagai uang tabungan, yang mana kita akan selalu merasa lebih ringan dalam menggunakannya. Karena saat kita terbiasa menggunakan uang dari sebuah tempat untuk sesuatu yang kita konsumsi, kita akan cenderung untuk melakukan hal yang sama berulang kali, sampai uang tersebut habis dan kita merasa bahwa kita tidak memiliki uang sama sekali. Dan inilah pentingnya memisah rekening gaji dan rekening tabungan. Karena saat kamu memisahnya, kamu akan tidak mau untuk menggunakan uang yang ada dalam rekening tabungan kamu, karena kamu akan hanya terbiasa menggunakan rekening gaji kamu untuk proses berbelanja. Yang tentu saja berarti kamu akan sangat sungkan dan bahkan enggan untuk menggunakan uang dalam rekening tabungan kamu ini untuk memenuhi kebutuhan kamu setiap harinya atau untuk membeli sesuatu. Kamu bahkan akan merasa bersalah jika tidak pernah menggunakannya sama sekali atau menggunakan uang yang ada di rekening tabungan kamu sama sekali, kemudian kamu malah menggunakannya suatu hari. Maka dari itu, pisahlah rekening tabungan kamu dan rekening gaji yang kamu miliki. Kemudian cara yang ketujuh adalah tahan godaan untuk membeli. Godaan untuk berbelanja ini selalu datang saat kita memegang smartphone kita melihat barang yang menarik di mata kita selalu ingin membeli barang tersebut. Suatu saat kita pergi ke supermarket untuk membeli suatu barang misalnya yang disuruh oleh anggota keluarga kita, tapi malahan saat kita keluar kita membeli lebih dari satu barang yang diminta karena kita tertarik untuk membeli barang lain, entah karena rasanya enak atau karena barang itu menarik di mata kita. Yang padahal kalau kita ingin konsisten dalam menabung untuk pemula, kita harus bisa mengontrol pengeluaran kita. Karena semakin baik kita mengontrol pengeluaran kita berarti memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengontrol diri kita. Dan semakin baik kita mengontrol diri kita dalam berbelanja, tentu saja kita akan semakin baik dalam mengatur diri kita untuk menabung secara konsisten. Apalagi proses dalam berhemat ini atau menahan diri dalam membeli sebuah barang akan membuat kita memiliki lebih banyak uang yang bisa kita tabung daripada biasanya. Maka dari itu saya sarankan untuk hanya membeli barang-barang yang kamu butuhkan dan menghindari pembelian barang yang kamu inginkan. Tapi jangan terlalu memaksa diri untuk berhemat, karena kadang terlalu berhemat juga tidak baik untuk kondisi emosi kita, yang mana membuat kita tertekan, yang malah membuat mood kita jadi turun, yang mempengaruhi proses bekerja yang kita lakukan setiap harinya. Kemudian cara menabung untuk pemula yang efektif yang terakhir atau yang ke-8 adalah manfaatkan diskon dan promo. Diskon dan promo adalah hal yang sangat-sangat membantu bagi kita yang ingin belajar dalam menabung, apalagi bagi kita yang memiliki gaji yang kecil dan kita ingin mulai untuk menabung dari sekarang. Itu karena promo dan diskon akan membuat kita mengeluarkan uang lebih sedikit daripada yang seharusnya, yang tentu saja akan membuat kita memiliki peluang yang lebih besar untuk menabung, karena uang kita akan tersisa lebih banyak daripada yang seharusnya. Dan memang bagi pemula, menabung uang itu diperlukan sebuah integritas yang tinggi dan juga jumlah uang yang cukup banyak untuk bisa membuat kita merasa aman dan nyaman dalam menabung. Karena kalau uang kita hanya cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari, rasanya kadang lebih baik kita tidak menabung, tapi kita tetap merasa cukup setiap harinya. Dan disinilah manfaat dari mencari promo dan diskon. Karena ya kita pastinya akan mengeluarkan uang lebih sedikit, yang mana membuat kita memiliki uang yang lebih banyak daripada sebelumnya, yang tentu saja akan membuat kita merasa bahwa kita sanggup dan merasa tenang untuk menabung, entah itu dalam rekening tabungan maupun tempat-tempat lainnya. Dan yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa sekarang kamu menonton video ini berarti kamu sudah memiliki niat yang baik dan pasti untuk menabung ke depannya. Dan sekarang yang harus kamu lakukan adalah bertindak. Karena kalau kamu belum bertindak terhadap apa yang kamu inginkan, kamu tidak akan pernah mencapainya.
Tindakan adalah sebuah awal dan proses yang harus kamu lalui. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video program diri kali ini bisa bermanfaat bagi saya, kamu, dan kita semua. Sekian, wassalam.